Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurgita Fitriasari dengan NIM 2019 1023 03 11 408. Di sini saya akan menjelaskan etika dalam bermasyarakat menurut Islam. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu etika. Etika pada umumnya itu diidentikan dengan moral atau moralitas. Meskipun sama terkait dengan baik buruk tindakan manusia, etika dan moral itu memiliki perbedaan pengertian. Nah, secara singkat, jika moral itu lebih cenderung pada pengertian nilai baik dan buruk dari setiap perbuatan manusia, etika itu lebih mempelajari tentang baik dan buruk. Jadi, bisa dikatakan etika itu berfungsi sebagai teori dan perbuatan baik dan buruk. Dan moral adalah praktiknya. Sering pula yang dimaksud dengan etika adalah semua perbuatan yang lahir atas dorongan jiwa berupa perbuatan baik maupun buruk. Etika adalah salah satu cabang filsafat yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Perkataan etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti adat kebiasaan. Etika adalah sebuah peranata perilaku seseorang atau kelompok yang tersusun dari suatu sistem nilai atau norma yang diambil dari gejala-gejala alamiah sekelompok masyarakat tersebut. Kemudian selanjutnya manusia itu sebagai objek masyarakat dan negara dikenal juga sebagai makhluk sosial atau makhluk yang hidup secara berkelompok atau berpasangan. Demikian sudah jelas digambarkan oleh Sang Pencipta bahwa sejatinya manusia itu diciptakan untuk berpasang-pasangan. Berpasangan atau berkelompok kecil disebut keluarga, sedangkan berkelompok besar itu disebut bermasyarakat dan bernegara. Mengenai hal ini telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an pada surah Fatir ayat 11. Dan dari dasar tersebutlah bisa dikatakan manusia itu memiliki potensi besar untuk hidup berkelompok atau yang bahasa umumnya yakni hidup bermasyarakat dan bernegara. Nabi Muhammad SAW yang dikenal sebagai pembawa risalah Islam sudah memberikan wejangan atau nasihat kepada umatnya. Bagaimana sih caranya hidup bermasyarakat dan bernegara yang baik? Nah, metode yang dipakai yaitu dengan membentuk sebuah piagam, itu namanya piagam Madinah. Piagam Madinah inilah yang menjadi asas umum hidup dalam bermasyarakat dan bernegara di Madinah pada saat itu. Nah, di sini ada adab-adab atau etika bermasyarakat dalam Islam yang sebenarnya sudah seharusnya diamalkan oleh umat Islam. Hal ini khususnya adalah dalam bertetangga, karena bagian masyarakat terdekat dalam lingkungan kita itu adalah tetangga kita. Berikut ini adalah beberapa di antaranya yang bisa kita ingat kembali dan kemudian kita bisa mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu bersikap baik. Perintah berbuat baik dalam interaksi sosial sudah Allah jelaskan secara jelas dan konkret dalam Quran Surah An-Nisa ayat 36. Pada ayat tersebut disebutkan bahwa tetangga, orang-orang miskin, anak-anak yatim di sekitar kita adalah orang-orang yang harus kita bantu dan berikan kebaikan untuk mereka. Yang kedua, menghargai tetangga walaupun berbeda keyakinan. Ajaran Islam dan teladan dari Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkan kita untuk berbuat buruk kepada sesama manusia sekalipun ia non-muslim atau berbeda suku ataupun bangsa. Perintah berbuat baik, menghargai sesama justru ditunjukkan oleh Rasulullah SAW saat ia memperlakukan pamannya dan memperlakukan tetangganya yang non-muslim yang berbuat buruk kepadanya, namun beliau tetap membalas dengan kebaikan. Nah, yang ketiga adalah tidak mengganggu. Hindari hal-hal yang bisa mengganggu kenyamanan dan ketenangan hidup bersosial. Misalnya nih, terlalu keras dalam menyalakan musik atau berteriak-teriak atau juga bertengkar sehingga terdengar hingga ke rumah tetangga atau membuat makanan yang aromanya
bisa mengganggu penciuman orang lain. Nah, di Islam sendiri itu telah diberikan tuntunan mengenai cara bergaul dengan orang lain, yakni hidup bermasyarakat. Nah, di dalamnya itu ada etika bertetangga, adab menjadi tuan rumah, menjalin hubungan persaudaraan, hingga mengenai pergaulan antar sesama manusia. Secara baik itu telah dijelaskan oleh Islam. Nah, berikut ini merupakan prinsip etika dalam hidup bermasyarakat. Yang pertama ada etika bertetangga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa, di mana dalam ayat tersebut itu dijelaskan bahwa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga, teman sejawat, anak jalanan, dan nama saya. Dari ayat tersebut itu dapat ditarik kesimpulan kalau pentingnya peran rukun tetangga bagi kehidupan kita, karena dengan hal tersebut kita bisa menjadi sarana kita untuk bisa saling mengenal, berkomunikasi, dan bisa saling membantu dengan tetangga kita. Yang kedua ada hak tamu dan tuan rumah. Nah, di sini menyambut kedatangan tamu lalu menyalaminya dengan hangat dan menahan dirinya supaya tidak menunjukkan sikap dingin, itu merupakan salah satu cara untuk memuliakan tamu yang harus ditunjukkan oleh tuan rumah. Tuan rumah melanjutkannya dengan beramah tamah, menyiapkan makanan dan tempat istirahat bagi tamunya. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, sebaiknya menyuguhi tamu dengan hidangan yang lezat, serta ikut makan bersama dengan tamu dalam satu meja. Hal ini menjadi sebab turunnya rahmat Allah karena makan bersama tersebut. Yang ketiga, ada etika dalam pergaulan. Dalam Islam itu diperintahkan untuk kita sebaik mungkin memilih teman agar tidak salah pergaulan. Tata krama yang telah diatur sedemikian rupa merupakan pedoman pergaulan antara manusia. Berakhlak mulia terhadap orang tua, anak-anak, tetangga, saudara seiman, bahkan masyarakat lainnya seperti anak yatim, orang miskin, dan sanak saudara. Sekian video dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.